Menguak sejarah di balik perayaan gelar Real Madrid yang selalu dilakukan di air mancur Cibeles. Setiap kali melakukan perayaan kemenangan trofi, Real Madrid bersama para penggemarnya tak pernah ketinggalan dalam melakukan tradisi yang dilakukan di air mancur Cibeles dengan melingkarkan syal klub atau bendera di leher Dewi Cibeles. Lantas, bagaimana air mancur Cibeles menjadi simbol terpenting bagi Real Madrid? Dalam sejarahnya seperti dikutip dari The Real Champ, air mancur Cibeles memiliki perjalanan yang lebih dulu dibanding keberadaan Real Madrid sebagai klub sepak bola. Air mancur yang berada di pusat kota Madrid itu dibangun pada abad ke-18 atau tepatnya pada tahun 1782. Ventura Rodriguez merupakan desainer yang membuat sketsa patung itu dengan menggambarkan Dewi Yunani Cybele menunggangi kereta yang ditarik oleh dua singa, terinspirasi dari mitos Yunani kuno. Patung Dewi itu kemudian ditukangi oleh Francisco Gutierrez, Roberto Michel dan Miguel Jimenez. Pengenalan Cibeles ke sepak bola Spanyol datang dengan cara yang agak mengejutkan. Perayaan pertama kali di air mancur ini sebenarnya dilakukan oleh Atletico Madrid di tahun 1962 saat berhasil memenangkan final Piala Winners Eropa. Sementara, baru di tahun 1986 Cibeles mulai dikaitkan dengan Real Madrid. Hal ini berkaitan dengan kesuksesan timnas Spanyol yang kala itu didominasi oleh pemain dari Los Blancos yang disebut Quinta del Buitre. Mereka berhasil mencapai babak gugur Piala Dunia untuk pertama kali di tahun 1986. Tim yang dilatih oleh mantan kapten dan manajer Real Madrid Miguel Munoz itu berhasil mengalahkan Denmark yang memiliki kekuatan lebih diunggulkan. Kemenangan itu pun kemudian memicu perayaan yang menggembirakan di Madrid. Beberapa penggemar pergi untuk merayakannya dengan berkumpul di sekitar air mancur Cibeles dan mandi di air tersebut. Kemenangan Spanyol kala era Quinta del Buitre itu memberikan rasa kemenangan yang sama bagi Real Madrid. Perayaan di Cibeles semakin mengukuhkan sebagai tradisi khas Real Madrid, saat mereka berhasil memenangkan 5 gelar Liga Spanyol berturut-turut antara tahun 1985 hingga 1990. Tak hanya itu, selama musim tahun 1987 sampai tahun 1988, Real Madrid membuat penampilan yang mengesankan ke semifinal Piala Eropa. Di perempat final mereka kalah 3-2 atas Bayern Munich di Jerman, tetapi berhasil comeback bermain di Madrid dengan menang 2-0. Resmi gabung Real Madrid, Kylian Mbappé kenakan nomor punggung legendaris Los Blancos. Transfer Kylian Mbappé ke Real Madrid sudah resmi, dan masih tinggal menunggu untuk diumumkan. Real Madrid diperkirakan akan mengumumkan Mbappé usai di final Liga Champions melawan Dortmund bulan depan. Real Madrid sepertinya sudah menentukan nomor punggung yang akan dikenakan Kylian Mbappé nanti di Los Blancos. Sebagai bintang internasional Prancis, Kylian Mbappé sepertinya akan mewariskan nomor sosok legendaris di Bernabeu. Meski kepergiannya dari ibu kota Prancis telah diumumkan secara resmi, Kylian Mbappé belum mengungkapkan tujuannya. Namun ada alasan bagus mengapa Mbappé tidak meresmikan transfernya ke Real Madrid dalam video perpisahannya. Real Madrid mungkin bersiap untuk kedatangan Kylian Mbappé dalam waktu dekat, tetapi laporan di Spanyol mengklaim bahwa target nomor 1 untuk musim panas mendatang telah diidentifikasi. Sebelumnya Kylian Mbappé mengumumkan minggu ini bahwa meninggalkan PSG pada akhir musim ketika kontraknya berakhir. Selain mendatangkan Mbappé, Real Madrid juga mengumumkan Endrick, yang akan bergabung dengan Los Blancos ketika berusia 18 tahun pada bulan Juli ini. Endrick telah setuju untuk bergabung dengan tim Spanyol itu 2 tahun lalu dari Palmeiras seharga 60 juta euro. Selain Endrick, Real Madrid ingin melanjutkan transisi mereka ke era baru yang lebih muda. Los Blancos merencanakan transfer tipe Jude Bellingham lainnya untuk bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Selain Endrick, Mbappé dan Wirtz, bek Lille Leny Yoro dan pemain Bayern Munich Alphonso Davies juga diyakini menjadi bagian dari visi Real. Sementara pembicaraan untuk merekrut pemain muda River Plate, Franco Mastantuono, telah dimulai. Begini sambutan fans Real Madrid menyambut Kylian Mbappé. Selamat datang di Madrid, Kylian Mbappé. Kegembiraan membumbung tinggi di jalanan ibu kota Spanyol yang cerah saat para penggemar Real Madrid menunggu kedatangan striker Prancis Kylian Mbappé. Penyerang Paris Saint-Germain itu mengonfirmasi akhir pekan lalu bahwa ia akan meninggalkan tim Ligue 1 tersebut setelah 7 tahun. Madrid telah mengejar Mbappé selama bertahun-tahun tanpa hasil, tetapi akhirnya siap untuk mengamankan pemain berusia 25 tahun itu di akhir kontraknya dengan PSG.
Kami sudah menunggu Kylian selama beberapa waktu, tapi saya pikir ini dia, kami hampir sampai, kata Victor Espinoza, penggemar Real Madrid berusia 31 tahun, pada Sabtu pagi. Nama kapten tim nasional Prancis itu menjadi perbincangan semua orang. Mereka yang menjajakan merchandise Madrid pada hari pertandingan telah menjual syal Mbappe selama berminggu-minggu. Los Blancos menjadi juara Spanyol untuk ke-36 kalinya pekan lalu dengan 4 pertandingan tersisa di La Liga dan mencapai final Liga Champions pekan ini dengan mengalahkan Bayern Munich. Mendatangkan Mbappe, seperti yang diberitakan oleh media Spanyol, kini menjadi sebuah keniscayaan, dan mereka tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja dan akan mengakhiri beberapa minggu kejayaan Presiden Madrid, Florentino Perez. Mbappe kini telah mencetak 256 gol untuk PSG, yang jadi rekor klub, sejak didatangkan dari Monaco pada tahun 2017 dalam kesepakatan senilai 180 juta euro. Arda Güler semakin dapat kepercayaan dari Carlo Ancelotti, masa depan Real Madrid terjamin. Nama wonderkid Real Madrid, Arda Güler, kembali mendapat sorotan dari berbagai media Spanyol. Pasalnya, Güler kembali bermain sebagai starter saat Real Madrid berhadapan dengan Granada pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Dalam laga tersebut, Güler tidak hanya menjadi starter, tetapi juga berhasil mencetak gol. Gelandang asal Turki tersebut sukses mencetak gol kedua Real Madrid ke gawang Granada. Güler menjebol gawang Granada usai memanfaatkan assist dari bek kiri Real Madrid, Fran Garcia. Dengan gol tersebut, Güler kini sudah mencetak 3 gol untuk Los Blancos di ajang Liga Spanyol. Padahal, Güler sebelumnya sering mendapatkan kritikan dan diragukan performanya oleh banyak pihak. Terlebih lagi, banyak kabar yang menyebutkan bahwa pemain berjuluk Lionel Messi dari Turki itu sering berulah. Bahkan, ada rumor yang mengatakan bahwa Real Madrid sudah lelah dengan Güler dan ingin melepasnya pada musim panas 2024 mendatang. Gelandang jebolan Fenerbahce itu pun semakin membuat pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, yakin dengan kemampuannya. Bahkan, setelah laga melawan Granada, Ancelotti memberikan pujian khusus kepada Güler. Dilansir bolasport.com dari Football Espana, Ancelotti menyebut bahwa Güler adalah seorang pemain dengan talenta luar biasa. Tidak hanya itu, Ancelotti juga menyebut gelandang berusia 19 tahun tersebut sangat efektif dan cepat. Ancelotti mengaku tidak tahu batas dari performa yang dimiliki oleh Güler saat ini. Namun, Ancelotti yakin bahwa ia bisa menunjukkan performa yang semakin baik ke depannya. Matangnya performa Güler semakin menunjukkan bahwa masa depan Real Madrid terjamin. Xabi Alonso dan Florian Wirtz bisa pindah ke Real Madrid pada 2025. Real Madrid dilaporkan berada di urutan teratas untuk mendapatkan penyerang Bayer Leverkusen Florian Wirtz, dan bisa mengontrak pemain internasional Jerman itu pada jendela transfer musim panas mendatang. Florian Wirtz tampil luar biasa untuk Leverkusen selama musim 2024, mencetak 18 gol dan mencatatkan 19 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Wirtz mencetak 11 gol dan 11 assist dalam 31 penampilan Bundesliga, dengan tim Jerman itu memenangkan gelar, sementara ia mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 9 pertandingan Liga Eropa. Leverkusen unggul 2-0 atas Roma jelang leg kedua semifinal Liga Eropa, dan sang penyerang juga menjadi kunci perjalanan timnya ke final Piala Jerman, menyumbang 3 gol dan 4 assist dalam 5 penampilan di kompetisi. CEO Bayer Leverkusen Fernando Caro baru-baru ini mengatakan bahwa Wirtz tidak bisa dibiarkan pergi dengan harga kurang dari 150 juta euro di tengah klaim bahwa sejumlah klub tertarik untuk mengontraknya. Namun, kepergiannya pada tahun 2025 diperkirakan mungkin terjadi, dan menurut Bill, Real Madrid berada di urutan terdepan dalam antrean untuk mendapatkan jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal, Manchester City dan Bayern Munich juga tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Tetapi Los Blancos berusaha untuk membawanya ke Bernabeu tahun depan. Masa depan Florian Wirtz kemungkinan besar akan dikaitkan dengan Xabi Alonso. Florian sangat beruntung memiliki Xabi Alonso, yang membawa banyak kualitas. Dia memiliki hubungan yang baik dengan seluruh tim. Ini adalah pelatih yang tepat di waktu yang tepat. Alonso telah berkomitmen untuk tetap menjadi manajer Leverkusen selama 1 musim lagi. Namun ia mungkin akan pindah pada musim panas mendatang, dan Real Madrid menganggapnya sebagai pengganti ideal untuk Carlo Ancelotti. Alhasil, Alonso bisa kembali menangani Wirtz di ibu kota Spanyol, dan keduanya dikabarkan memiliki hubungan dekat.
Wirtz berkembang melalui sistem pembinaan usia muda di FC Köln sebelum bergabung dengan Leverkusen pada tahun 2020, dan dia telah mewakili Die Werkself dalam 148 pertandingan, mencetak 41 gol dan mencatatkan 49 assist. Sebuah catatan penampilan yang luar biasa untuk pemain yang baru berusia 21 tahun. Demi Real Madrid, Kylian Mbappé tolak sederet klub Premier League dan uang dari Liga Arab Saudi. Kylian Mbappé diduga sudah lama mengambil keputusan untuk bergabung dengan Real Madrid. Mbappé bahkan sampai menolak banyak tawaran fantastis dari beberapa klub Premier League dan Liga Arab Saudi. Kedatangan Mbappé ke Madrid memang sudah ditunggu-tunggu, bahkan sudah sejak beberapa tahun lalu. Mbappé berulang kali mendekati pintu keluar PSG, tapi pada akhirnya tetap bertahan. Mbappé boleh meninggalkan PSG dengan kepala tegak. Dia sudah 7 tahun bermain untuk juara Prancis tersebut dan telah memberikan segalanya, termasuk membantu tim meraih 6 trofi Liga 1. Mbappé meninggalkan tim secara gratis. Diduga kuat dia bakal bergabung dengan Real Madrid, meski hingga kini belum ada keterangan resmi dari kedua pihak. Nah, yang terbaru, menurut Fabrizio Romano, Mbappé sampai rela melakukan banyak hal demi mewujudkan kepindahannya ke Real Madrid. Dalam 2 tahun terakhir ada beberapa klub Premier League yang mendekati Mbappé, tapi dia tidak pernah tertarik. Bahkan dikabarkan bahwa Mbappé menolak tawaran bernilai fantastis dari Liga Arab Saudi, yaitu gaji sebesar 200 juta euro per tahun. Diduga, satu-satunya alasan Mbappé adalah karena dia hanya ingin bergabung dengan Real Madrid. 2 tahun lalu Mbappé pernah membuat Florentino Perez kecewa. Dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama.